Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kelima mata kuliah Tata Kelola Perusahaan ini, kita akan membahas mengenai Integrated Board Management Dimension. Sebelum memaparkan materi, perkenankanlah kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Novian Muhammad Arif dengan NPM 1910104025, Kurnia Dandi Yuditya dengan NPM 1910104088, dan Bagus Imam Akmal dengan NPM 1910104122. Komite Audit. Menurut Ikatan Komite Audit Indonesia, Komite Audit adalah suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh Dewan Komisaris, di mana tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas dalam menjalankan fungsi pengawasan atau oversight atas proses pelaporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari corporate governance di perusahaan-perusahaan. Sebelum mengetahui lebih jauh mengenai sejarah keberadaan komite audit, mau tidak mau kita harus melihat perkembangan komite audit di negara lain. Berikut akan dijelaskan perkembangan komite audit di Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada sebagai bahan studi perbandingan sebelum melihat keberadaan komite audit di Indonesia. Komite audit di Amerika Serikat. Salah satu peraturan yang mewajibkan dibentuknya Komite Audit di Amerika Serikat adalah Accounting Series Release atau ASR nomor 19/1940 yang diterbitkan oleh Securities Exchange Commission atau SEC yang menganjurkan agar perusahaan yang telah terdaftar di pasar modal atau go public memiliki komite audit yang beranggotakan pihak independen dari luar perusahaan. Pada September 1998, Ketua US SEC mengumumkan seperangkat inisiatif yang dikenal sebagai The Leavitt Initiative. Kemudian dibentuk The Blue Ribbon Committee of Improving the Effectiveness of Corporate Audit Committees yang pada Februari 1999 mengeluarkan serangkaian rekomendasi mengenai peraturan-peraturan baru komite audit bagi regulator dan otoritas bursa. Yang kedua, komite audit di Inggris. Inggris merupakan negara pelopor dalam hal pembentukan komite audit karena komite audit sudah ada sejak pertengahan abad ke-19. Pada tahun 1982, kelompok Pronet telah memperbaiki kode praktik. Pada tahun 1987, kelompok tersebut merekomendasikan agar perusahaan-perusahaan publik memiliki komite audit yang terdiri atas direktur non-eksekutif yang bertugas untuk memberikan konsultasi sehubungan dengan masalah penting mengenai audit dan pengendalian. Pada tahun 1986, Institute of Chartered Accountant pada England and Wales Working Party merekomendasikan agar komite audit bertanggung jawab atas pertemuan dan remunerasi auditor independen, menyetujui rencana audit, dan menelaah laporan manajemen yang dikeluarkan oleh auditor. Yang ketiga, komite audit di Kanada. Komite audit diperkenalkan pertama kali pada tahun 1965 melalui UU PT Kanada yang diamandemen pada tahun 1975. Semua perusahaan publik memiliki komite audit yang menelaah laporan keuangan tahunan sebelum disampaikan kepada Dewan Komisaris. Komite audit harus melaporkan tentang tanggung jawabnya kepada pemegang saham secara tahunan dalam bentuk laporan tahunan, serta komite audit harus menelaah laporan keuangan interim dan tahunan sebelum dipublikasikan. Selanjutnya mengenai regulasi komite audit di Indonesia. Yang pertama yaitu komite audit menurut Undang-Undang BUMN. Ketentuan mengenai komite audit BUMN diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003. Pasal 70 UU tersebut menyebutkan bahwa komisaris dan Dewan Pengawas BUMN wajib membentuk komite audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi untuk membantu komisaris dan Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya. Komite audit tersebut dipimpin oleh seorang ketua yang bertanggung jawab kepada komisaris atau Dewan Pengawas. Ketua komite audit adalah anggota komisaris independen yang diangkat oleh komisaris. Yang kedua yaitu komite audit menurut Kementerian BUMN.
Hal ini berdasar pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor 5 /MBU /2006 tanggal 20 Desember 2006 tentang Komite Audit bagi BUMN. Dalam pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri BUMN tersebut dinyatakan bahwa tugas Komite Audit terdiri dari 5 hal, yaitu yang pertama, membantu komisaris atau Dewan Pengawas untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan eksternal. Yang kedua, menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh satuan pengawasan internal maupun auditor eksternal. Yang ketiga, memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya. Yang keempat, memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan BUMN. Yang kelima, melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian komisaris atau dewan pengawas, serta tugas-tugas komisaris atau dewan pengawas lainnya. Yang ketiga yaitu mengenai komite audit menurut Bursa Efek. Hal ini berdasar pada surat edaran dari Direksi PT Bursa Efek Jakarta nomor SE 008-BEJ-12/2001 tanggal 7 Desember 2001 mengenai keanggotaan komite audit. Yang disebutkan bahwa yang pertama jumlah anggota komite audit sekurang-kurangnya 3 orang termasuk ketua komite audit. Kemudian yang kedua, anggota komite audit yang berasal dari komisaris hanya sebanyak 1 orang, di mana anggota komite audit tersebut merupakan komisaris independen perusahaan tercatat yang sekaligus menjadi ketua komite audit. Yang ketiga, anggota lainnya dari komite audit adalah berasal dari pihak eksternal yang independen. Kemudian selanjutnya mengenai komite audit menurut Bank Indonesia. Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia atau PBI nomor 8/14/PBI/2006 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi bank umum. Berdasarkan pasal 12 ayat 1 menyebutkan bahwa dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang komite audit, komite pemantau risiko, serta komite remunerasi dan nominasi. Struktur keanggotaan komite audit sesuai pasal 38 PBI tersebut paling kurang terdiri dari yang pertama, seorang komisaris independen sekaligus sebagai ketua. Yang kedua, seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi. Dan yang ketiga, seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan. Aktivitas kerja komite audit. Pada penelitian Colbert dan Fogarty pada tahun 1993 mengungkapkan 3 faktor dominan yang berpengaruh terhadap keberhasilan komite audit dalam mengemban tugasnya. Ketiga faktor tersebut yaitu: pertama, ada kewenangan formal dan tertulis dari komite audit, kerjasama manajemen dan kualitas atau kompetensi anggota komite audit. Lalu yang kedua, ada efektivitas kerja komite audit, juga sangat dipengaruhi oleh pola hubungan atau relationship. Ketiga, ada tingkat intensitas komunikasi antara komite audit dengan berbagai pihak. Oke, yang selanjutnya terdapat komunikasi komite audit. Komunikasi komite audit ini hendaknya dapat melakukan komunikasi secara efektif dengan komisaris, direksi maupun auditor internal dan eksternal. Salah satu fungsi komite audit adalah menjembatani antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan kegiatan pengendalian yang diselenggarakan oleh manajemen serta auditor internal dan eksternal. Maka dari itu di sini dibagi menjadi 4 komunikasi komite audit, yaitu yang pertama ada komunikasi komite audit dengan dewan komisaris, yang kedua ada komunikasi komite audit dengan manajemen, lalu yang ketiga ada komunikasi komite audit dengan auditor internal, lalu yang keempat ada komunikasi komite audit dengan auditor eksternal. Oke, baik, selanjutnya terdapat implementasi prinsip Good Corporate Governance di komite audit. Yang
pertama itu ada prinsip independensi komite audit, yang kedua ada prinsip transparansi komite audit, lalu yang ketiga ada prinsip akuntabilitas komite audit, lalu yang keempat prinsip pertanggungjawaban komite audit, yang kelima ada prinsip kewajaran komite audit. Semua ini memegang peranan yang cukup penting dalam mewujudkan good corporate governance karena merupakan mata dan telinga Dewan Komisaris dalam rangka mengawasi jalannya perusahaan. Terdapat komite-komite lainnya yang ada di badan usaha milik negara, yaitu yang berdasarkan pasal 70 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang badan usaha milik negara, antara lain disebutkan bahwa komisaris dan Dewan Pengawas BUMN wajib membentuk komite audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu komisaris dan Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya. Dalam melaksanakan tugasnya dibantu dengan komite-komite lainnya di BUMN, itu seperti yang pertama ada komite pemantau manajemen risiko di badan usaha milik negara, yang kedua terdapat komite nominasi dan remunerasi di badan usaha milik negara. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang komite-komite lainnya di perbankan. Dewan Komisaris wajib membentuk susunan organisasi, yaitu yang pertama ada Komite Pemantau Risiko. Keanggotaan Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari 1 orang komisaris independen yang merangkap sebagai ketua, 1 orang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan, dan 1 orang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko. Kemudian yang kedua ada Komite Remunerasi dan Nominasi. Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang terdiri dari 1 orang komisaris independen merangkap sebagai ketua. Kemudian 1 orang komisaris dan 1 orang pejabat eksekutif yang membawahkan sumber daya manusia atau 1 orang perwakilan pegawai. Kemudian selanjutnya adalah komite lainnya di perusahaan publik. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau perusahaan publik, antara lain menyebutkan yang pertama pasal 1 ayat 1, yang dimaksud dengan komite nominasi dan remunerasi adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab pada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait nominasi dan remunerasi terhadap anggota direksi dan atau anggota Dewan Komisaris. Kemudian lanjutannya pasal 2, emiten atau perusahaan publik wajib memiliki fungsi nominasi dan remunerasi yang wajib dilaksanakan oleh Dewan Komisaris. Komite nominasi dan remunerasi tersebut dapat dibentuk secara terpisah. Yang ketiga, mengenai keanggotaan diatur dalam pasal 3, yaitu komite nominasi dan remunerasi paling kurang terdiri dari 3 orang anggota dengan ketentuan yaitu A. Suatu orang ketua merangkap anggota yang merupakan komisaris independen, dan B. Anggota lainnya yang dapat berasal dari pertama, anggota Dewan Komisaris, kedua, pihak yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan, ketiga, pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah direksi yang membidangi sumber daya manusia. Kemudian yang keempat ada pasal 8, Komite Nominasi dan Remunerasi mempunyai tugas dan tanggung jawab paling kurang yang pertama atau A, terkait dengan fungsi nominasi. Pertama, memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai A. Komposisi jabatan anggota direksi dan atau anggota Dewan Komisaris, B. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi, dan C. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota direksi dan atau anggota Dewan Komisaris. Kemudian yang kedua, membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota direksi dan atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi. Kemudian yang ketiga, memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota direksi dan atau anggota Dewan Komisaris. Dan yang keempat,
memberikan usulan calon untuk memenuhi syarat sebagai anggota direksi dan atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS. Kemudian yang B terkait dengan fungsi remunerasi, ada dua. Yang pertama, memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai A. Struktur remunerasi, kemudian yang B. Kebijakan atas remunerasi, dan yang C. Besaran atau remunerasi. Kemudian yang kedua, membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota direksi dan atau anggota Dewan Komisaris. Baik, selanjutnya adalah pengertian sekretaris perusahaan. Sekretaris perusahaan atau corporate secretary memiliki peranan penting dalam mengimplementasi GCG, khususnya pada perusahaan publik dan emiten di bursa. Hal tersebut disebabkan bahwa posisi dan tugas atau fungsi yang diemban oleh sekretaris perusahaan sangatlah strategis, serta menentukan karena merupakan ujung tombak perusahaan dengan pihak ketiga. Berdasarkan hasil pengamatan penulis di buku Arif Afidi, di Indonesia ternyata masih banyak masyarakat atau publik, pemangku kepentingan atau stakeholder, dan manajemen perusahaan yang belum menyadari arti dari pentingnya sekretaris perusahaan. Kemudian sekretaris perusahaan di perusahaan publik. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah mengeluarkan peraturan OJK No.POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang sekretaris perusahaan emiten atau perusahaan publik, yang menjelaskan tentang beberapa hal. Ada beberapa pasal. Yang pertama, pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa sekretaris perusahaan adalah orang perseorangan atau penanggung jawab dari unit kerja yang menjalani fungsi sekretaris perusahaan. Kemudian ada yang kedua, pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa situs web adalah sekumpulan laman web yang memuat informasi atau data yang dapat diakses melalui suatu sistem jaringan internet. Kemudian yang ketiga, pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa emiten atau perusahaan publik wajib memiliki fungsi sekretaris perusahaan. Kemudian yang keempat, pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa fungsi sekretaris perusahaan dilaksanakan oleh seorang perseorangan atau unit kerja. Unit kerja dipimpin oleh seorang penanggung jawab. Dan yang kelima adalah pasal 3 menyatakan bahwa sekretaris perusahaan diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan direksi. Sekretaris perusahaan dapat dirangkap oleh seorang anggota direksi. Sekretaris perusahaan dilarang merangkap jabatan apapun di emiten atau perusahaan publik lain. Kemudian pasal terakhir atau pasal 6, pasal 5 maksud saya, menyatakan mengenai tugas dan tanggung jawab sekretaris perusahaan. Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa fungsi sekretaris perusahaan melaksanakan tugas paling kurang yang A, mengikuti pengembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. Kemudian B, memberikan masukan kepada direksi dan dewan komisaris emiten atau perusahaan publik untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Kemudian yang C, membantu direksi dan dewan komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi pertama, keterbukaan informasi kepada masyarakat termasuk ketersediaan informasi pada situs web emiten atau perusahaan publik. Yang kedua, menyampaikan laporan kepada mayoritas jasa keuangan tepat waktu. Dan yang ketiga, penyelenggaraan dan dokumentasi rapat umum pemegang saham. Dan yang keempat, penyelenggaraan dan dokumentasi rapat direksi dan atau dewan komisaris. Dan yang kelima, pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi direksi dan atau dewan komisaris. Kemudian lanjutannya dari pasal 5 yang D, sebagai penghubung antara emiten atau perusahaan publik dengan pemegang saham emiten atau perusahaan publik, otoritas jasa keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya. Baik, untuk selanjutnya adalah sekretaris perusahaan di BUMN. Sekretaris perusahaan atau corporate secretary berfungsi untuk memastikan bahwa Persero mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan yang mana sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG, memberikan informasi kepada direksi dan komisaris secara berkala apabila diminta. Kemudian
Berdasarkan pasal 29 dalam Peraturan Menteri Negara BUMN, fungsi sekretaris perusahaan adalah: pertama, direksi wajib menyelenggarakan fungsi sekretariat perusahaan. Kemudian yang kedua, penyelenggaraan fungsi sekretariat perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan dengan mengangkat seorang sekretaris perusahaan, khususnya bagi BUMN dengan izin khusus. Kemudian yang ketiga, penyelenggaraan fungsi sekretariat perusahaan sebagaimana dimaksudkan dalam dalam ayat 2 diangkat dan diberhentikan oleh direktur berdasarkan mekanisme internal perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas. Kemudian yang keempat, fungsi sekretaris perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah: A. Memastikan bahwa BUMN mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG. Kemudian B. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh direksi dan Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas secara berkala dan atau sewaktu-waktu apabila diminta. Kemudian C. Sebagai penghubung atau liaison officer. Dan yang D. Menata, usahakan, serta menyimpan dokumen perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada daftar pemegang saham, daftar khusus, dan risalah dapat direksi, rapat Dewan Komisaris, dan RUPS. Kemudian yang kelima, direksi wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi sekretaris perusahaan. Baik, itulah pemaparan dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri pemaparan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.